Baik, anak-anakku, kita lanjut ke part 2. Nah, perhatikan perbuatan-perbuatan yang buruk ini. Kalian lihat apa di yang gambar pertama? Ini ada seorang ibu yang menakar sebuah barang untuk ditimbang, yang pastinya ini sudah dipilih oleh pembelinya. Kemudian dengan sengaja dia menukarnya dengan barang yang sudah dia siapkan di sini. Apakah itu suatu bentuk kecurangan? Nanti kalian putuskan ya. Kemudian yang kedua, ada gambar dua orang anak, yang satunya melihat jawaban dari anak yang pertama yang memakai bolpen warna merah. Nah, ini apakah sudah betul? Ini seolah-olah sepele ya anak-anak ya, karena ini seolah-olah tidak berefek sama sekali. Tetapi ini seperti latihan dan dipraktekkan kehidupan nyata. Seperti ini contohnya. Jadi semoga kita bisa menghindari perbuatan kecil ini, karena jangan sampai perbuatan kecil ini membuat kita berbuat seperti yang ibu ini lakukan. Kemudian yang gambar ketiga, ini ada seorang bapak-bapak besar sekali badannya ya. Kemudian uangnya banyak ya. Kemudian dia bawa sendok. Nah, ini ada rumah yang mau dimakan, kemudian orang-orangnya juga jatuh. Nah, orang jatuh ini orang menderita ya. Kemudian bapak ini makmur sekali. Dia makan makanan yang bukan haknya. Dia makan dari orang-orang yang menderita ini. Nah, ini disebutkan seperti pejabat yang sudah korupsi. Nah, apakah kita mau mengikuti jalannya? Tentu saja tidak. Allah akan sangat murka sekali dengan orang seperti ini, karena dia mengambil yang bukan haknya. Nah, orang yang sudah dia ambil haknya itu menderita karena perbuatan dia. Ini perbuatan jahat sekali. Jangan sampai kita mengikutinya ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ini yang di sebelah kanan saya, ini ada seorang anak yang latihan bohong ya sama ibunya. Dia bilang habis 180.000, padahal dia menghabiskan uang hanya 20.000. Terus yang 160-nya kemana? Pastinya dia buat untuk yang lainnya ya, tapi tidak jujur sama ibunya. Ini perbuatan tidak jujur. Ini seolah-olah seperti latihan ya. Latihan apa? Latihan jahat, latihan berbuat hal yang tidak diperbolehkan oleh agama kita. Nah, di slide 6 ini kalian perhatikan dan kalian renungi perbuatan ini baik apa tidak. Selanjutnya saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin. Nah, sijjin ini apa? Ada jawaban di bawahnya. Wa ma adraka ma sijjin. Dan tahukah engkau apakah sijjin itu? Kitabum marqum, yaitu kitab yang berisi catatan amal. Jadi apakah semua orang mempunyainya? Iya, nanti kita mempunyai sijjin ini. Satu orang kasih satu ya. Ya, wailu yaumaidil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dusta apa ini? Mendustakan kitab yang sudah diberikan Nabi Muhammad, yang sudah diberikan kepada kita ya, yaitu kitab Al-Quran. Dia dustakan, dia bilang kitab Al-Quran adalah kitab dongeng yang tidak bisa dipegang. Tapi bagi kita sebagai umat muslim, Al-Quran adalah petunjuk yang nyata yang harus kita imani, yang harus kita pedomi ya. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Orang-orang dusta ini orang apa? Orang yang mendustakannya hari pembalasan. Mereka tidak mau mengakui bahwa ada hari pembalasan suatu saat nanti. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Orang-orang ini adalah sama dengan orang-orang yang tidak mempercayai Al-Quran ya. Orang korupsi, orang mencuri, itu tidak tahu kalau misal apa yang diperbuatnya itu nanti akan dimurkai Allah. Dia mendustakan Al-Quran karena sudah melanggarnya ya. Mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas dan berdosa. Jadi kalian tahu perbuatan baik dan buruk, tinggalkan perbuatan buruk karena Allah nanti akan murka.
Selanjutnya, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Nih, Al-Quran dikatakan kitab dongeng. Kita tidak mengatakan kitab dongeng. Dongeng itu fiktif ya, tidak ada di kehidupan nyata. Kalla rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Orang-orang yang suka bohong, tambah bohong lagi, terus berbohong, maka dia akan gampang bohongnya, gampang memanipulasi, gampang mengajukan anti fakta, dinyatakan fakta, diputar balikkan semuanya. Itu kalau sudah tertutupi hati mereka. Maka hati nurani itu kalau misalnya semakin lemah, orang semakin jahat, ya. Kalla innahum rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Orang yang sudah menutupi hati mereka juga pasti ditutupi oleh Allah untuk melihat Allah. Summa innahum lasalul jahim. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kalau sudah habis-habisan seperti ini, akhirnya mereka kena azabnya masuk neraka. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Karena mereka tidak mempercayai azab yang sudah dipersiapkan oleh Allah, akhirnya mereka mempunyai perbuatan yang tidak terpuji, yaitu ya korupsi, ya mencuri. Itu sama saja ya, korupsi dan mencuri, mengambil hak orang lain. Sedikit banyak sama saja ya, jadi hati-hati dengan riswah atau korupsi. Nah, anak-anakku, jauhilah perbuatan ini, karena perbuatan ini sangat-sangat dimurkai oleh Allah dan pasti balasannya adalah neraka. Nah, siapa yang mau masuk neraka? Saya tidak mau, pastinya anak-anakku juga tidak mau. Maka berbuat baiklah, punya sikap yang baik, yaitu sikap jujur yang harus kita pegang. Baik anak-anakku, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada surat Al-Mutaffifin part 2. Dan ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu menulis surat Al-Mutaffifin dengan artinya, kemudian bacalah dengan jelas dan kirim ke nomor WA. Kemudian yang ketiga adalah terangkan kembali gambar pada slide 6 atau yang pertama kali di part 2 ini Ibu terangkan. Kemudian keempat, sebutkan 3 hikmah yang bisa kamu ambil dari Quran surat Al-Mutaffifin 1-17. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian ini bermanfaat bagi kehidupan kalian sekarang dan nanti di masa depan. Dan semoga membawa berkah. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.